Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha syani wa tahfadhu bi barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani wa ta'asimu anil khata' lisani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ghaliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Hadirin, sebagaimana yang kita tahu, ada sakit, ada sehat, ya, ada senang, ada susah. Hanya saja kesehatan ini, saudara, banyak orang ketika sehat lupa, sehingga seorang ulama berkata, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la ya'lamuha illa al-marda. Kesehatan itu sebetulnya crown, mahkota. Mahkota itu beradanya di mana? Di atas orang-orang yang sehat. Anda ini yang sehat nih, Anda semua memakai mahkota seperti raja. Dari kesehatan yang kita punya. La ya'lamuha illal marda. Tapi kita tidak sadar kalau kita ini pakai mahkota. Yang tahu siapa? Orang yang sakit. Ketika Anda berkunjung ke rumah sakit, dia lihat, ya salam, dia bisa bicara, bisa jalan, bisa tertawa, dan selainnya. Yang sakit yang tahu. Mumpung kita sehat, belum sakit, Nabi bilang, sehatmu sebelum sakitmu, pergunakan dengan baik. Kesehatan yang kita miliki ini digunakan seperti ini, insya Allah akan menjadi memperbaiki kesehatan kita, dan insya Allah memanjangkan umur kita. Fi khair lutuf afiyah. Perbuatan yang baik itu memanjangkan umur, saudara. Kalau Anda bertanya, Bib, dari mana panjangkan umur? Sedekah memanjangkan umur. Inna sadaqatal mar'il muslimi tazidu fil umri wa tadfa'u maitatas su. Nabi bersabda yang maknanya, sesungguhnya sedekah seorang muslim, sesungguhnya sedekah seorang muslim tazidu fil umri, memanjangkan umur, wa tadfa'u maitatas su, dan mencegah mati dalam su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai dalam hidup kita tidak ada sedekah. Jangan sampai dalam hidup kita ini tidak ada sedekah. Karena juga ada penyakit-penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan oleh oleh obat saja. Jadi ada orang yang sakit yang sembuh-sembuh, semuanya justru dengan sedekah. Ada yang dua-duanya, ada yang cukup dengan dokter. Tapi tentu kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, malam ini maaf saya lanjutkan dulu. Jadi sedekah itu kan kebaikan. Sedekah itu kan ibadah, memanjangkan umur. Sama. Baca Yasin, berbuat baik, apa saja bentuk yang diridhai oleh Allah, itu akan memanjangkan umur Anda. Habib Helmi bertanya, Habib, panjang umur gimana, Habib? Bukankah umur itu sudah ditentukan ketika Anda 120 hari di dalam perut oleh Allah ajalnya? Ya? Bahagia atau susah, ya, dia min ahli jannah wal min, sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ada hadisnya. Ulama berkata, makna panjang umur di dalam hadis itu bisa dua. Bisa maknanya Anda diberi barakatul waqt, yakni dapat beramal banyak dalam waktu yang singkat. Itu tidak semua orang bisa, ya, seperti Imam Nawawi, Imam Suyuti, mereka punya luar biasa, ya, karangan-karangannya yang tidak masuk akal. Yang terakhir almarhum Sayyidil Walid Abu Yal Habib Muhammad bin Al-Maliki juga demikian. Itu karangannya ada yang belum dicetak, ya, sampai 100 judul, ya, yang dikalang oleh beliau. Jadi itu makna panjang umur juga.
Tapi sebagian ulama mengatakan bisa panjang umur itu. Bisa panjang umur itu. Bagaimana caranya? Gal begini. Orang umpamanya umur dunia, umur itu terbagi dua. Ya, kata ulama. Ada umur dunia, ada umur akhirat. Umur dunia umur kita tuh ketika hidup di dunia sampai mati, itu umur dunia. Misal kita ditentukan oleh Allah umur dunia kita 50 tahun, mudah-mudahan panjang ya, 100 tahun insyaallah, fi khairul tufafi al jamil ya. Nah, ditentukan umurnya 100 tahun. Umur akhiratnya sampai kiamat di dalam barzakh, di dalam kubur, itu umur juga. Umur di dalam barzakh ketika kita menunggu kiamat nanti, itu misalnya 900 tahun. Jadi di jumlah jadi berapa umur kita? Umur dunia dan umur akhirat 1000 tahun. Allah kuasa memindahkan, dikurangi umur akhiratnya yang tadinya 900 tahun diambil 10 tahun karena itu berbuat baik terus, ditambah umurnya itu diambil 10. Jadi umurnya 110 tahun di dunia, 890 tahun di barzah di akhirat. Jadi bisa menurut sebagian ulama. Mendingan kita pakai yang ini nih, yang bisa panjang umur begini ya. Baik. Jadi hadirin, amal-amal baik memanjangkan umur kita, terutama sedekah. Dan juga Nabi bersabda, nanti di sini ada insyaallah, hasinu amwalakum bizakah, atau dawu mardakum bisedekah wa hasinu amwalakum bizakah. Ini mungkin tertukar ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, obatilah orang-orang sakit kamu dengan sedekah dan lindungi harta-harta kalian dengan zakat. Jadi kalau sakit jangan hanya obat saja, sedekah. Nabi mengatakan itu. Nabi faham, ya. Nabi itu faham bahwa sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Oleh karena itu beliau mengatakan, dawu martukum bisedekah. Nabi tidak pernah ngomong sembarangan. Wahyu dari Allah. Wa hassinu amwalakum, bukan dengan asuransi, bukan dengan satpam. Asuransi bisa bangkrut, satpam bisa mati. Dengan apa saudara? Zakah. Pasti ganjarannya di sisi Allah SWT. Harta Anda lindungi dengan zakat. Keluarkan zakatnya. Kalau sampai nisabnya, kita punya uang banyak 1 tahun, walaupun tidak kerja, tetap uang itu keluarkan zakatnya 2,5%. Anda tidak akan miskin, bahkan akan ditambah rezekinya dan bersih, sehat itu hartanya, bagus dan barokah. Ya. Jadi hadirin, begitulah bahwasanya umur bisa bertambah menurut sebagian ulama dengan cara seperti tadi yang saya jelaskan, dan juga sebagian penyakit itu harus diobati dengan sedekah di samping dia berobat dengan dokter. Jadi dua, zahir dan batin. Ya. Nah. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab An-Nasaih Diniyah. Waktu itu kita masih berbicara tentang angan-angan ya, orang yang terlalu panjang angan-angan. Terbagi 3. Satu, top skor sudah yang paling hebat tuh siapa? Para anbiyaul mursalin dan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Itu memang dia tidak pikiran dunia, nggak ada sudah. Semua hidupnya untuk akhirat. Semua hidupnya untuk akhirat. Kita nggak kuat. Model kita nih nggak kuat. Bisa mati berdiri kalau model kita seperti mereka. Jadi untuk akhirat semua. Nggak ada angan-angan dunia, nggak ada. Dia nggak ada. Hanya sekedar bisa makan sudah. Dia merasa cukup. Ya, tidak terganggu oleh keindahan dunia. Baik, yang kedua sedang. Siapa tuh yang sedang? Model kita. Ambil dunia juga, ambil akhirat juga. Artinya, walaupun dia mengambil dunia, dunianya tidak melupakan, melalaikan dia dari akhirat. Itu insya Allah kita termasuk mereka. Ya, amin ya rabbal. Jadi kita cari dunia silakan, biar dilarang oleh Allah. Tidak dilarang kita ente jadi orang kaya, bismillah. Mau jadi profesor, doktor, bismillah. Ya, naam. Rasulullah itu masya Allah ya. Tadi saya lupa sedikit. Beberapa minggu yang lalu saya ketemu dengan satu profesor. Ya, dia bercerita tentang anak cerita tentang apa namanya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kalau anak kecil baru lahir dikasih ini apa namanya? Tahnik. Ya, kalau kita lihat tahnik, saya sendiri kadang-kadang merasa nggak enak nih. Kan bau nih ludah saya, kok dia minta ditahnik? Saya merasa ludah saya ini kotor, ya kan? Profesor itu tadi menerangkan, Anda tahu itu tahnik faedahnya? Itu tahnik memasukkan bakteri-bakteri
ke dalam perut si anak karena ada bakteri di dalam ludah kita yang baik untuk perutnya sehingga dia bisa berak dengan baik. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu? 1400 tahun yang lalu. Ini profesor yang ngomong, Profesor Salim. Nah, begitu dong. Ya, subhanallah. Dulu anak ngapain diginiin yang manis-manis? Bukan soal itu, supaya ludah Anda masuk ke dia. Rasulullah sudah tahu dari dulu. Sebelum ada insinyur, sebelum ada profesor, sebelum ada MRI, sebelum ada segala macam. Ternyata itu gunanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kita lanjutin hadirin. Jadi yang pertama, golongan Anbiyaul Mursalin dah tuh. Ya wasiddiqin. Bukan kelas kita dah tuh. Yang kedua ya model kita nih. Sedang. Anggap dimudahkan saja. Sedang. Punya angan-angan. Sebab kita tidak bisa hidup tanpa angan-angan. Kerja angan-angan. Ya kan? Saya mau ambil gaji, nanti dari gaji saya mau begini, saya mau begini, saya mau begitu, saya mau kasih bangun rumah, saya mau genahkan anak saya, genahkan istri saya, kan begitu? Nah, ada itu angan-angan kan? Kalau nggak ada angan-angan nggak bisa hidup kita. Paricdi. Tapi itu angan-angan yang benar. Kenapa? Karena tidak merupakan akhirat. Dia tetap dengan angannya itu, dengan angan-angannya itu jauhkan maksiat kepada Allah, sembahyang 5 waktu tidak tinggal, kalau dia wajib haji berangkat haji kalau mampu, kalau dia wajib zakat dia keluarkan zakat, puasa dia puasa. Inilah golongan kita nih, insya Allah. Sedang. Yang ketiga golongan ngaco, dunia semua. Tapi ini mereka pun masih terbagi dua. Kata Habib Allah Haddad. Ini saya simpulkan saja yang sudah kita pelajari kemarin dulu ya. Yang dua ini, yang ngaco ini terbagi dua masih. Ada yang ngaconya karena syak, yang nggak percaya akhirat, seperti orang ateis. Apa itu surga? Apa itu neraka? Nggak ada. Orang kalau mati selesai. Ada kan orang yang berpendapat seperti demikian? Itu orang ateis. Silahkan dengan keateisannya. Itu udah nggak ada selamat sudah, itu kafir itu. Kalau orang berpikiran bahwa syak dia dengan apa yang terjadi di akhirat, itu kan kafir. Ya. Yang kedua enggak. Yang kedua masih ada ingat akhiratnya. Dia benar ngaco, ingatnya dunia terus, kadang-kadang ninggalin sholat, ini itu melakukan maksiat kepada Allah SWT, walhasil dunia terus. Tapi masih ada ingat kepada Allah. Bedanya apa nih? Si ateis dan orang yang ngaco. Yang ngaco ini kalau dia sakit, dia masih ingat kepada Allah. Ya Allah, saya takut mati, saya banyak dosa, saya ini terus bayar, terus ini. Ada kemungkinan dia kembali ke jalan Allah SWT. Ini tandanya dia bukan dari syak. Kalau yang dari syak gak bakal sholat, malahan dia sakit. Apa sakitnya? Enggak, sakit itu yang dianjurkan kepada anak-anaknya. Yuk pegang usaha saya yang di Bekasi, yuk pegang usaha saya yang di Cirebon, ente yang di tembok Tangerang, ente yang di mana? Ya begitu, nasihatnya begitu. Tapi kalau yang tadi enggak, dia takut kepada Allah, masih ada takutnya kepada Allah. Ini bedanya. Ya, mudah-mudahan kita jangan termasuk orang yang ketiga itu, saudara-saudara ya. Naudzubillah min dzalik ya. Walaupun masih ada sadarnya ya. Amin. Silahkan cari dunia, silahkan jadi orang kaya, silahkan ambil gelar yang setinggi-tingginya, silahkan jadi orang kaya yang terkaya di dunia. Tetapi jangan lupa akhirat. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa berzakat, jangan lupa berhaji, jangan lupa berpuasa, jangan lupa kepada orang masakin, fuqara masakin. Ada sedekah, ada bantuan ya. Karena orang yang membantu akan dibantu. Tadi Habib Muhammad pakai bilang, Mas saya Habib, ngapain baca Yasin Bib? Buat orang yang lagi sakit. Saya katakan tadi, Yasin itu tergantung niat pembacanya. Ya, Yasin 5 kurat. Insya Allah, saya nggak berani bilang hadis, tapi ada keterangan mengatakan demikian. Yasin 5 kurat lah, tergantung pembacanya. Saudara, kata orang Arab beribahasa, albir salaf. Kebaikan itu pinjaman. Kebaikan Anda itu seolah-olah pinjaman. Kita kalau minjemin orang harus dibayar nggak? Dibayar. Ya ini kita minjamkan kepada siapa? Allah yang bayar. Allah yang bayar. Anda Fatihah waktu hidup ke abah, kakek, nenek, bibi, tante, ini dan semua muslimin, muslimat. Nanti Anda sudah mati juga digituin sama orang. Anda waktu hidup ziarah, silaturahmi, ini nanti anak-anak anda pun akan disilaturahmi oleh orang, dan kubur Anda pun akan diziarah. Jadi kita ziarah waktu kita hidup di sekarang, ziarah. Jangan ikutin orang bilang ziarah nggak ada gunanya, jangan. Lo Habib tahu dari mana kalau ziarah itu
ada gunanya. Anda gampang. Kalau Anda mau tahu ziarah ada gunanya dan tidak ada gunanya, mati dulu. Nanti Anda tahu itu. Ziarah ada gunanya. Ya doa habis susah saya kalau ngomong. Dia bakal debat begini, bukan begini. Enggak mau dengar. Mati dulu. Nanti Anda tahu itu ziarah. Ya. Bahkan ulama menerangkan itu ziarah. Kalau yang datang berziarah itu orang yang dia cintai di dunia, dia senang. Jangan buru-buru ziarahnya. Misalnya ibu ente sayang sama ente. Ya. Misalnya anak yang bungsu kan disayangin tuh Pak, ibunya biasanya lebih. Nah itu kalau ziarah, kalau kakak-kakaknya 10 menit, dia jangan. Dia biar 25 menit. Kenapa? Ibunya tuh senang. Orang yang disenangi di dunia, disenangi juga di akhirat. Dan Anda kalau gemar ziarah, nanti Anda juga diziarahi. Anda gemar membaca Fatihah kepada orang yang meninggal, nanti Anda di Fatihah. Dan Anda perlu tahu begitu Anda masuk ke dalam kubur, orang-orang itu bakal bilang, terima kasih Fatihah ente sampai sama saya. Ente bulan kan kenal sama Anda. Padahal kita nggak kenal sama dia mungkin. Dia kenal sama Anda. Oh Anda yang mengirim Fatihah. Terima kasih jazakallahu khairan telah mengirim Fatihah sama saya. Tapi caranya bagaimana, ngomongnya bagaimana, nggak perlu ditanya. Itu namanya K of the Po. Bahasa Jerman itu sudah saya. Kepo. Ya. Nggak usah ngapain ngomong di akhirat gimana? Ngapain nanti? Di dunia ngomong belum benar mau nanyain ngomong akhirat? Nggak usah tanya kalau itu. Ya. Jadi itu semua ada. Ya. Yakinkan dengan keyakinan yang baik, ya, dengan husnudzan, Allah itu maha kuasa. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita paham nih bahwa orang yang berangan-angan ini ada yang benar, ada yang salah. Ya, ada yang benar, benar sekali itu golongan Anbiyaul Mursalin, sedang nggak salah, berarti ada yang salah. Yang salah dibagi dua tadi, ada yang kufur, ada yang tidak kufur. Baik. Setelah kita mendengar ini, Anda pasti berpikir, mari pikirkan. Iya, saya juga berangan-angan. Semua nih kalau saya tanya, punya angan-angan kan? Pasti punya anak, nggak mungkin. Nggak mungkin. Anak kepengen meninggal begini, ada yang gitu ya. Anak kepengen pergi haji dulu, anak pengen ini, pengen kawin lagi. Ya, kalau itu bisa. Ini bisa. Oh, Anda tuh saat terus ketawa saya ngomong itu kan bisa. Ya, ibu-ibu jangan marah, ini bisa. Ya, misalnya tuh. Itu ada tuh. Kan tidak semuanya dapat. Ada yang memang didapatkan bahkan lebih, tapi ada yang tidak dapat. Karena yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beruntungnya orang yang beriman. Jadi dia tenang aja. Nggak dapat tenang. Kenapa? Oh, Allah yang ngasih, bukan bapak atau ibu. Ya kan? Baik. Nah, kata Habib Allah Adad sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Qala Syekh Al-Malik rahimahullahu taala wa adam an-naf'a bihi wa bil darin amin wa bud bil urshad wa bil badal habib Abdullah bin Ali al-Haddad fi kitabih an-Nusay ila an qala fa'tabir hadha rahimakallah fi nafsik. Ketika engkau telah mendengar apa yang saya terangkan tadi, coba lihat di diri Anda di mana adanya. Golongan pertama nggak mungkin. Golongan kedua apa golongan ketiga? Dua aja nih pertanyaannya. Yang pertama kita nggak mungkin dah. Di angan-angan kita ini golongan kedua atau golongan ketiga? Nggak usah dijawab. Ya, kalau di golongan ketiga buru-buru balik, salah. Sekalipun ada di antara dua itu ada yang mendingan, tapi nomor ketiga itu salah. Ya, jadi ambil contoh nih, ambil contoh tiga golongan ini, ambil contoh. Ya tentunya kita harus ada di bagian yang kedua. Ya. Di bagian yang kedua ada cita-cita, ada keinginan, ada kemauan, tapi tidak melupakan Allah. Sebenarnya begitu. Ya, baik. Fa'tabir hadza rahimakallah fi nafsik. Didoakan kita mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wa fi ghairika hatta ta'idahu wa tansahahu in shamamta minhu rawaiha syak fid daril akhirah. Ini juga berlaku buat diri. Untuk diri kamu ambil contoh. Dan kalau ada teman kita, anak kita, misanan kita, siapa saja yang dekat dengan kita dan kita bisa menasihatinya, kalau ada tercium bau-bau menjadi golongan yang celaka, ateis tadi, buru-buru nasihati. Buru-buru nasihat. Nasihat gak bayar, Pak. Ya, kadang diterima, kadang tidak diterima. Gak masalah. Tapi ganjarannya tetap sampai karena Anda telah melakukan kebaikan. Orang yang menasihati itu dapat ganjaran.
Soal didengar dan tidak dengar, Allah yang atur. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Anda. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang, Nabi yang ngomong itu, Al-Qur'an ya bercerita. Nabi tidak bisa memberikan hidayah, Allah yang memberikan hidayah. Nabi berdakwah, Allah yang memberikan hidayah. Ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nasihati ya, supaya jangan celaka dia. Baik. Jadi kalau ada syak di dalam hatinya tentang akhirat, buru-buru nasihati. Bahaya ini, ya. Falaysa syakku fil akhirati fi dhammi wal khatari bi manzilati tulil amal. Ini syak di dalam akhirat lebih dahsyat dari orang yang berangan-angannya. Angan-angannya itu masih mendingan. Lebih dahsyat lagi ini kalau sudah syak. Ya, lebih dahsyat dari orang-orang yang berangan-angan lebih, ya. Baik. Wa in kana tulal amal al munsilil akhirah madmuman, dan sekalipun angan-angan yang melupakan dia ke akhirat, ya, angan yang melupakan di akhirat itu tercela. Tapi lebih tercela lagi kalau sudah jadi ateis, lebih bahaya lagi. Kapan mau tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan. Nah, dengan ini selesai sudah masalah angan-angan. Sekarang kita paham bahwa berangan-angan silakan, tapi angan-angan Anda tidak melupakan Anda kepada Allah. Itu intinya. Selanjutnya, satu hari Rasulullah pernah menggaris gitu, bikin garis Rasulullah saat ke atas, bikin garis ke atas, gini, terus Rasulullah bikin garis min, 1, 2. Ditanya, ini apa maksudnya ya Rasulullah? Ya, ini garis ente punya angan-angan sampai di sini, angan-angan. Pengen jadi profesor, doktor, insinyur, SE, teknik, segala macam, kaya luar biasa segala macam. Di atas. Tapi ada garis pemotong. Apa itu pemotong? Al-maut. Al-maut. Betapa banyak orang yang bercita-cita tinggi, belum sampai 30 tahun ditarik dari peredaran. Betapa banyak orang kaya lagi, kayanya lagi top-topnya, kita dengar meninggal. Yang motong apa semuanya? Mati. Berarti hadirin, siapapun dia orangnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Silahkan Anda mau apa, tapi Anda bakal mati. Dan kita mukmin, alhamdulillah, kita paham bahwa setelah kematian itu ada hal lagi, ada masalah lagi. Kalau binatang gak ada masalah. Kafir mungkin menganggap dia tidak ada masalah. Lah, ada masalah manusia. Karena kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa untuk itu. Untuk ibadah. Ini ibadah, salat ibadah, segala macam yang baik-baik ibadah kepada Allah. Kematian yang akan memotong. Ketika kita berbicara tentang mati, Allah Subhanahu wa taala dari adilnya, dari bijaksananya, kita nggak ingat mati, nggak ingat mati, nggak diingetin terus mati. Kalau Anda diingetin terus mati, nggak ada angan-angan, selesai. Itu golongan yang pertama, kuat mereka, makanya kita nggak kuat, ya kan? Kalau mati aja terus diingat, dia nggak bakal kawin, nggak bakal makan, nggak bakal minum, nggak bisa. Mati, Allahu Akbar, besar. Dan semua orang bakal mati. Al-mautu babun kullun nas dakhilu. Mati itu bagaikan pintu, semua orang pasti masuk ke pintu itu. Pintu apa namanya? Pintu kematian, pasti masuk. Siapapun orangnya. Kanjeng Nabi yang begitu mulia, yang boleh milih. Para rasul ini kalau mau meninggal, kata malaikat, ente mau meninggal seolah-olah gini ya, bahasa gak mudahnya nih. Ya Nabi, mau meninggal sekarang apa nanti? Ajib ya, enak ya kalau kita kayak begitu ya. Ada nggak orang sini orang bawa tangan mau mati? Masuk mati, mau mati ini hari apa besok? Ada nggak ditanya? Nggak ada. Rasul ditanya, mau nggak? Tapi Rasul bilang ar-rafiqil a'la. Nabi bilang tak, saya mau meninggal, mau ketemu dengan Allah SWT. Semua mereka mengatakan begitu ya. Ditawari itu kalau para rasul, ya
Kalau kita kan enggak, pasti sudah mati itu. Baik. Keadilan Allah, ente tidak selalu diingatkan mati. Sehingga malaikat pun mendoakan, ente agak lupa. Maksudnya bukan lupa sama sekali, bukan. Tidak terus ingat mati terus. Kita waktu nganterin orang mati, Allah, si fulan mati, kemarin masih ngobrol sama saya, sekarang mati. Waktu itu aja anda ingat. Selesai pulang, ketemu istri, biasa lagi aja. Tahu bulu nafsin gitu, no? Tapi tidak terus-terusan kita pikirkan maut. Coba kalau terus-terusan, Allah, susah. Terus, mungkin udah datang ada kembali, ada sempat datang, terus sembahyang terus sampai mati barangkali sembahyangnya. Ya, baik. Nah, judul yang akan kita baca sekarang adalah istihbab al-iktsar min dzikril maut. Jadi berhubung tidak banyak diingatkan oleh, kalau sholat kan banyak di ayat Al-Quran, sholat, zakat. Maut banyak kan diingetin? Enggak ada, cuma kullu nafsin dha'iqatul maut, itu yang paling top. Disuruh kita yang ingat, Pak, Bu, mati itu jangan minta diingetin dari atas, jangan, kita ingat sendiri. Baik, siapa yang bakal bisa ingat? Kalau ngaji, kan guru-guru ngajar. Seperti saya sekarang ini, kita baca kitab ya. Ini dari Habib Allah Haddad. Istihbab al-iktsar min dzikr. Suruh banyak-banyak ingat mati. Buat apa banyak ingat mati? Buat ngerem. Jadi rem, Pak. Kalau kita ingat mati, jadi rem. Mau zalim sama orang, dibalas nanti sama Allah, gua bakal mati. Nggak jadi. Mau bersihnya, astagfirullah. Azab dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa nanti. Nyusahkan orang tukang zina itu jangan di dunia, di akhirat nyusahin orang. Nanti dari kemaluannya keluar bau yang gak enak. Semua ahli neraka kebauan. Dari orang yang tukang zina, nasallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Dia berhenti, karena bakal mati. Ini jadi rem buat kita. Ingat kematian, kalau kita sendiri yang mengingat, jadi rem buat kita. Mau zalimin orang lah, anak kamu dizalimin, anak takut balasan Allah, anak takut di dalam kubur. Ya, kan saya pernah cerita di sini. Ya, ada pernah satu kali di daerah Bogor. Sekarang kan modelnya kuburan digali duluan ya. Kalau dulu nggak ada tuh, karena waktu kecil nggak ada yang gali duluan. Ada meninggal baru digali kan. Kalau sekarang nggak, kita bisa pesen tempat pakai kapling. Ada kapling A, B, C, kapling yang jutaan banyak, yang nanti masuk surganya juga cepat tuh, yang jutaan tuh, yang 2 juta, ya kan ada, ya. Sampai Al-Azhar bikin sekarang antara Jakarta ke Cikampek ada orang pakai bisnis. Oh, maju betul bisnis ya. Hatta bisnis kuburan, saudara-saudara. Allah Akbar. Mestinya kuburan kan dibisniskan, saudara, mestinya. Kuburan ini kita wakafkan. Sekarang kan sulit kuburan. Ya, sulit itu kuburan. Kadang-kadang ditumpuk, saudara, ditumpuk. Ya, ini Anda tinggali dulu cerita ini. Kita cerita tumpuk kuburan di Tanah Abang. Banyak yang ditumpuk tuh. Karena apa? Per tahun bayar 150.000 atau berapa? Itu. Kalau enggak ditumpuk. Kalau enggak ditumpuk. Ini ada kejadian, saudara. Ini ibu-ibu, suaminya meninggal duluan. Datang orang dari Pemda. Bu, ibu 3 tahun tidak bayar. Kalau ibu tidak bayar juga, ini ada mayat, kita mau kubur bareng di situ. Kalau ibu nggak bayar nih, sekarang berapa bayarnya Pak? 300.000. Nggak ada, biarin, tumbuk aja nggak apa-apa. Dia bilang tumbuk nggak apa-apa. Saya nggak mau bayar, dia orang mati ini, mau ditumbuk nggak bisa apa-apa. Udah jalan. Oh ya Bu, saya jalan. Begitu jalan dia ingat, siapa kira-kira yang ditumbuk sama suami saya? Dia bilang itu di dalam hatinya nih, siapa kira-kira yang mau ditumbuk sama suami saya nih? Pak, sini Pak. Pak, siapa yang mau ditumbuk dengan suami saya itu? Janda dari daerah Tenabang. Janda, jangan. Nih saya bayar. Udah mati sudah tuh ibu, masih cemburu. Masih cemburu tuh ibu. Padahal udah mati, masih cemburu, dibayar langsung. Jangan ditumpuk, dia bilang. Kalau dengan janda jangan, keenakan dia mau jama janda. Ya, cerita Masya Allah ya. Tadi Anda lagi cerita apa tuh? Sebelumnya. Oh, mengingat kematian ya. Mana tadi?
La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada bisa ngingetin aku enggak tadi? Sebelum ini apa Anda bicara apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hah? Apa Bin? Anda ngomong apa sebelum ini, sebelum cerita nih, sebelum ini gara-gara janda nih, tuh sudah. Hah? Apa Bin? Hah? Oh di Bogor, ya. Di Bogor ada kejadian. Nah, ini udah ada kapling. Dia beli kapling satu. Pak, ini saya ada yang mati keluarga saya. Ini saya mau minta dikubur di sini karena mungkin saudaranya. Apakah orang Indonesia kan senang gitu? Ya, ibu, bapak, suami, kayak di dunia emang bakal ketemu tuh, bakal senang gitu, bakal sama-sama nanti. Belum tentu. Yaumul qiyamah istri lari dari suami, ibu lari dari anak, bapak lari dari suami. Yang nikmat di akhirat itu orang-orang yang ahlut taqwa, orang-orang yang ahlut taqwa. Nikmat ada lindungan dari Allah SWT. Semua sendiri-sendiri, nafsi-nafsi semua. Ya, walaupun kuburannya bareng, belum tentu nanti. Ya, jadi jangan maksa tuh, mau harus kubur dot ibu, jangan maksa, jangan. Sama aja. Di Bogor kuburan, di Jakarta kuburan, di Tanah Abang kuburan, di Aram kuburan sama. Yang penting husnul khotimah. Oke. Ceritanya mau dibawa ini mayat jam 2 siang. Ini mayat mau dibawa jam 2 siang. Yang mesen nih, ya. Udah, jam 2 siang datang. Jam 2 siang datang, dilihat sudah dimasukin orang. Marah aja kepada petugas kubur, penggali kubur. Pak, gimana? Kan saya yang mesen ini. Saya sudah ngasih uang supaya nanti jenazah saya ini ditaruh di ini. Pak, minta maaf nih, orang tadi maksa ini. Nggak bisa. Saya tidak terima. Pindahin. Ini ada lubang. Ini tempat saya. Saya nggak mau, mungkin karena dekat dengan apa gitu, ya. Ya, gali lagi. Ketika digali saudara, sampai ke mayatnya sudah tidak berbentuk manusia lagi. Darah di sana sini berceceran, kakinya kemana, kepalanya di mana, tangannya di mana. Apa yang terjadi? Padahal baru dikubur. Ini ada orang yang menyaksikan, tidak menyaksikan, tapi orang yang mau bicara kepada saya orang Tigo. Akhirnya begitu lihat begitu, Pak, tutup, sudah nggak apa-apa. Saya bilang, jenazah ini taruh di sana. Itu namanya siksa kubur. Namanya siksa kubur. Saudara, siksa kubur ini, kalau Anda kenal olahraga, sebelum olahraga ada apa? Warming up. Hah? Ini kalau azab kubur ini warming up-nya jahanam, saudara-saudara. Kalau kita kan jalan-jalan gini kan warming up pemanasan, ini pemanasannya pemanasan jahanam. Ya. Tapi kalau orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus begitu masuk gitu, enak. Kelihatannya oleh Anda hanya kan begini, tuh ini yang meninggal, kita kan paling ngeri kan meninggal tuh sendiri hujan, sendiri di kuburan, ditutup sama apa namanya ketep orang sudah bilang ya, ketep itu. Kecil kan? Tapi karena dia orang baik, dia tidak melihat itu semua. Diluaskan oleh Allah kuburnya. Terang, ada yang namanya Munkar Nakir datang dengan muka yang indah, dengan muka yang baik, nanyanya baik, tidak menakutkan. Tapi kalau amal Anda tidak benar, ketika masuk di dalam kubur, sempit, kadang-kadang dijepit sama kubur itu, keluar ke atas lagi. Ada yang begitu. Na'udzubillah. Maka, saudara, kalau ingin senang di dalam kubur kita, beramal baik untuk kita juga. Berbuat baik untuk kita. Ingat kepada kematian. Ingat kepada kematian. Ada azab kubur. Kita ahli sunnah wal jamaah mempercayai azab kubur. Sebab ada madhab-madhab yang nggak percaya azab kubur. Dari cerita tadi, kita bisa melihat. Bahkan saya pernah dengar di Madinah, orang keluar buka hordeng hotelnya, kelihatan di pemakaman bagi itu ada api keluar dari kuburan. Api dari mana? Api dari mana? Ini hal-hal yang gaib seperti ini. Ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senangkan diri kita, nikmati itu kubur dengan apa? Dengan Quran, dengan sedekah,
dengan sholat ala Nabi, dengan hadir majelis ilmu, dengan sholat yang benar, dengan taat kepada ibu dan bapak, dengan tanggung jawab suami kepada istrinya, istri juga jaga hak suaminya, dengan silaturahmi dan seterusnya. Kebaikan-kebaikan itulah yang akan menemani Anda. Anak, istri, cucu, kekasih, siapapun ketika Anda masuk ke kubur, selamat jalan sendiri. Gak ada yang begitu. Belum ada ceritanya, saya sangat cinta kepada suami saya akan ikut ke dalam kubur. Gak ada. Ada di India, dipaksa. Kalau suaminya mati dulu, di Bali kalau nggak salah, dia istrinya juga harus mati. Itu buat Islam. Ya, dan dia pasti dia juga nggak mau terpaksa dikorbankan. Ya. Yang akan menyenangkan Anda amal-amal baik Anda kayak begini nih, ngaji begini, baca Quran, sholat sunnah, puasa wajib dan seterusnya. Itu yang akan menerangi kubur Anda, meluaskan kubur Anda, menikmati kubur nanti. Ada yang sebelah kita, ada orang yang menambah. Siapa Anda? Saya puasa Anda. Lihat sini, siapa Anda? Saya sholat Anda. Lihat ke bawah, siapa Anda? Saya puasa kamu. Lihat lagi sebelah kiri, itu sebelah kanan. Sebelah kiri siapa? Saya zakat kamu. Semua ada di sini. Oh, ini sholat ba'diyah kamu. Ini sholat qobliyah kamu. Ini sedekah kamu. Begitu ada ular datang, dibela. Ada kalajengking datang, bela sholat. Ada apa saja yang datang mengganggu dia, dibela. Makanya saudara, ada mayat-mayat yang utuh. Mayat-mayat yang utuh. Sekian puluh tahun dibuka sat utuh. Kain putih utuh. Orangnya utuh. Kenapa saudara? Memang ada jaminan, syahid, nggak bakal hancur. Orang yang meninggal dalam melahirkan, insya Allah seperti itu juga. Ya, dalam riwayat juga orang yang meninggal hari Jumat kalau orangnya baik, ya. Kalau orangnya komunis mati hari Jumat itu nggak ada gunanya, ya kan? Orang Barat tuh presidennya Yahudi meninggal hari Jumat, emang bakal selamat? Muslim yang baik, insya Allah meninggalnya hari Jumat dijaga oleh Allah SWT. Dijaga oleh Allah SWT. Karena apa? Jadi amal-amal kita yang baik membela kita nanti di dalam kubur, membela selamat begitu. Tapi kadang katakan bukan berarti orang yang sudah jadi hancur, orang yang enggak ada lagi sudah jadi tengkorak, tulangnya hilang hanya bentuknya saja, bukan berarti dia dianggap oleh Allah, belum tentu. Memang biasanya begitu manusia, saudara. Itu yang tetap jadi utuh, dia punya keistimewaan tersendiri. Jadi bukan berarti orang yang hancur di dalam kuburnya itu biasa. Ada belatung, ada itu biasa. Ya, yang tidak biasa itu yang bisa utuh. Kenapa dia bisa utuh? Anda tanyakan, kenapa dia bisa utuh? Itu karena amal-amal baiknya ketika hidup di dunia. Anda pun bisa seperti itu. Bismillah, amal yang baik, amal yang bagus, insya Allah tubuh kita utuh di dalam kubur nanti. Nah, berhubung saudara, kematian ini kan memotong hidup kita. Kematian ini memotong hidup kita kan. Cita-cita kita kan tadi kata Nabi, ini cita-cita habis. Ini cita-cita sini. Datang mati, habis, selesai. Sama, ngaji juga, mau terus, jamnya habis, tak, selesai. Jamnya habis. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari apa yang kita baca. Itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh berharap silahkan, tapi tidak lupa kepada Allah. Salat dijaga, puasa dijaga, keluarga kita dijaga, akhlak kita dijaga, kemaluan kita dijaga, mulut kita dijaga. Insya Allah kubur kita nanti dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu. Bismillah.